Selanjutnya, kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Prasti Pamorius, di mana beliau adalah dokter residensi bedah umum. Beliau juga aktif di IASI Jerman. Beliau pendiri Yayasan Paramita Karya Budaya di Jakarta. Dan beliau juga sebagai produser dan inisiator proyek Wayang Orang Krishna Duta Jerman. Tentunya beliau sudah 20 tahun di Jerman. Silahkan Ibu Prasti untuk membagikan pengalamannya dan biar teman-teman kita tahu semua yang di sini. Silahkan Ibu Prasti, kami persilahkan. Mas Bagus mungkin di mute-nya di mic-nya. Ya, sebentar. Oke, sudah. Oke, silahkan Ibu Prasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Jerman dan selamat sore teman-teman di Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ke PAJ untuk kehormatan ini sebagai salah satu Kartini diaspora di Jerman. Buat saya Kartini itu adalah wanita yang hebat ya, yang dengan umurnya masih muda memiliki pemikiran yang luas, cerdas, keinginan kuat untuk memajukan bangsanya. Beliau adalah salah satu tentunya inspiratif, sosok yang inspiratif buat kita semua. Sebetulnya pengalaman yang saya alami atau kehidupan yang saya jalani saat ini bukan sesuatu yang baru ya, atau bukan sesuatu yang asing, di mana kita sebagai wanita yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita yang memiliki pekerjaan, punya hobi, punya passion, itu berusaha untuk untuk berusaha untuk mencari keseimbangan di dalamnya, gimana supaya kita semuanya itu bisa berjalan dengan harmonis. Tadi juga sudah dibicarakan, dibacakan oleh Mbak Nina. Saya saat ini berprofesi atau bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Klinik Pritz, itu di salah satu kota di Jerman Utara, dan sedang menjalani program spesialis bedah umum. Sebelumnya, setelah saya lulus kuliah di Christian Albrecht Universität Kiel, saya mengikuti program spesialis Obgyn. Dan waktu itu karena baru melahirkan anak pertama, jadi saya mengambilnya paruh waktu. Jadi setelah saya melahirkan anak kedua, waktu itu anak pertama, sekarang anak kedua, saya memutuskan untuk pindah ke bagian bedah umum. Karena menurut saya setelah mengalami semua ini, kayaknya bedah umum memang yang paling tepat untuk saya. Jadi, dan mungkin ini bisa digarisbawahi bahwa memang ada perbedaan program spesialis dokter di Indonesia dengan dokter spesialis di Jerman ya. Jadi kalau di Jerman itu kita dalam mengikuti program spesialis ini kita bekerja sebagai dokter. Jadi kita bisa menentukan sendiri mau paruh waktu atau mau full time. Jadi nanti tinggal dihitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program spesialis ini. Di antara kesibukan saya alhamdulillah saat ini diberi kepercayaan oleh IASI Jerman untuk sebagai koordinator divisi Medis and Life Science dari periode 2019-2021 bersama teman baik saya, Dr. Sari Tarigan, yang beliau juga sekretaris di IASI. Alhamdulillah kami berhasil mengumpulkan sekitar atau lebih dari 30 dokter Indonesia yang berpraktek di Jerman dan dari berbagai bidang. Jadi ada dari ibu dan anak, kandungan, terus internis atau penyakit dalam, bedah, dan kita intinya bersama-sama ingin membantu atau berpartisipasi untuk mengangkat atau meningkatkan kesehatan di Indonesia dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai pengetahuan, dan juga tentunya insya Allah bisa dengan tenaga ya untuk di Indonesia. Nah, waktu kemarin karena ada pandemi ini, jadi kita belum bisa langsung ke sana. Akhirnya kita berbaginya melewati webinar. Jadi beberapa webinar telah kami lakukan. Di berbagai bidang ya. Jadi ada dari bidang internis, ada dari bidang kandungan. Waktu itu karena ini juga waktu itu masih hangat dengan COVID, kita juga sempat melakukan mini studi klinik dengan salah satu rumah sakit di Indonesia untuk bagaimana penanganan yang maksimal dan penggunaan ventilator yang optimal untuk penanganan pasien-pasien COVID-19. Tentunya berikutnya kami berharap untuknya tidak hanya untuk
penyakit COVID aja, tapi untuk dari berbagai bidang, misalnya tadi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Ganjar awal tadi, bahwa tentang perkawinan dini anak-anak, tentang kematian ibu muda yang tinggi sekali. Nah, mungkin kita bisa membantu dari itu dengan kita melihat apakah kita bisa share pengalaman, pengetahuan, dan tentunya lain-lainnya. Selain di bidang kesehatan, tadi juga disebutkan oleh Mbak Nina, kalau saya tuh senang di kebudayaan. Karena menurut saya tuh kebudayaan itu, diplomasi budaya tuh diplomasi yang paling indah ya, maksudnya paling nyaman, paling enak gitu, di mana kita bisa memperkenalkan tentang keragaman budaya Indonesia yang indah dengan toleransinya yang tinggi ke masyarakat Jerman pada umumnya. Jadi waktu itu saya lagi hamil anak kedua. Nah, kalau hamil anak kedua tuh di Jerman itu kita bisa cuti hamil, dan kemudian setelah anaknya lahir bisa cuti lagi 1 tahun kira-kira. Nah, itu waktu itu totalnya kira-kira 2 tahun saya cuti. Nah, pada saat saya cuti, saya mengisi waktu luang bersama teman-teman di Jakarta dan mendirikan Yayasan Paramarta Karya Budaya. Nah, waktu itu proyek pertama kami, proyek sosial kami, waktu itu bekerja sama dengan beberapa organisasi diaspora di Jerman dan di Indonesia. Kita dan juga bekerja sama dengan KJRI Hamburg waktu itu, dan didukung oleh Kemendikbud. Kita membuat proyek Kresna Duta, atau dengan intinya adalah kita memperkenalkan kesenian tradisional wayang orang. Jadi waktu itu kita dalam bentuk edukasi dan pagelaran. Jadi waktu itu kita edukasi dalam arti kita tidak hanya memperlihatkan pagelaran itu sendiri bagaimana bentuknya, tapi juga menceritakan apa sih sebenarnya wayang orang itu, apa sih perbedaan wayang orang dengan wayang kulit gitu. Nah, jadi waktu itu kita membawa sekitar 50 orang seniman profesional dari Jakarta dan dari Solo, kemudian dan begitu juga dengan para pengrawitnya, ya, pemain gemalannya, dan juga penata tekniknya. Dan waktu itu kita intinya kenapa kita membawa mereka semua, karena pertama kita ingin memperlihatkan atau menampilkan pagelaran yang maksimal, di mana orang Jerman itu juga bisa tahu kalau ini memang pagelaran yang cocok bisa disetarakan dengan pagelaran atau kesenian-kesenian di Eropa atau di dunia ya, misalnya kayak opera, kayak musical gitu loh. Jadi sebenarnya dengan pengemasan yang baik, pemain-pemain ini juga bisa disetarakan oleh para profesional seniman di Eropa. Nah, dan itu juga yang kedua juga tentunya untuk mengapresiasi teman-teman para seniman yang tradisional yang dengan semangatnya yang masih kuat untuk melestarikan kebudayaan ini yang sayangnya sudah hampir punah di Indonesia. Jadi kita alhamdulillah waktu itu berhasil menggelar pagelaran di Hamburg, Hannover, dan di Hamburg di gedung-gedung besar ya, di gedung-gedung teater. Waktu itu di Hamburg kita di gedung Neue Flora, itu di mana tempat Aladdin Disney musical tampil. Kemudian di Bremen di Metropol, dan di Hannover waktu itu di Altes Magazin. Alhamdulillah, jadi antusias penonton dan calon penonton waktu saat kita melakukan seminar pun, waktu mengikuti edukasi pun, mereka sangat antusias gitu loh. Dan jadi insya Allah kita juga sedang mempersiapkan untuk berikutnya, yang pengennya sih kan dari kemarin waktu itu udah di Jerman Utara, jadi sekarang kita rencananya pengen di Jerman Tengah dan Jerman Selatan. Ya, jadi insya Allah dua-duanya ini bisa berselaras antara kesehatan dengan kebudayaan. Mungkin baik, Bu Prasasti, 3 menit terakhir, Ibu. Ya, untuk penutup mungkin saya ada cuplikan sedikit tentang, jadi biar tahu maksudnya kemarin kita gimana konsepnya itu adalah kita pakai bahasa Jerman dan bahasa Jawa. Nah, jadi ini kira-kira mungkin kalau misalnya Mas lihat. Jadi kita memakai narator. Nakula und Sadeva sind Zwillinge. Ihre Mutter ist Fürstin Madrid. Sie sind beide klug, begabt und geschickt. Saya kolaborata ngopo kita.
und König Gräßlein zu. Gleich wie die Morgensonne beruhigt er die aufgeregten Pandava. Er gibt ihnen Hoffnung, dass sie ihr Reich vielleicht doch noch auf einem friedlichen Weg zurückerlangen können. Nach weiteren Beratungen erklärt sich König Kressner bereit, als Botschafter entsandt zu werden, um die machtbesessenen Kurawa doch noch zu einem Einlenken zu bewegen. Kini-kini lunggukan prayogi, ya ikate wae propandu. Ya, gitulah kira-kira. Kemarin kita bikinnya. Udah itu, terima kasih sebelumnya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prasasti, sangat menarik sekali ya share pengetahuannya, pengalamannya, dan di samping beliau ini adalah seorang dokter ya yang berkecimpung dengan kedokteran, beliau juga mencintai kebudayaan kita. Tentang tadi saya lihat ada wayang orang ya Ibu Prasasti ya. Oh ya, itu kebudayaan Jawa banget ya Bu ya. Tadi kelihatan kan ya videonya? Oh iya Mas, kelihatan. Okay. Terima kasih Bu Prasasti. Sama-sama. Sangat menarik sekali tentunya. Dan ini selamat datang kepada yang terhormat Ibu Sekjen DPP Perwira, yaitu Ibu Dini. Terima kasih sekali Bu Dini kehadirannya. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih Bu berkenan hadir di virtual ini.